Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Baik jemaah, kita akan melanjutkan majelis kita, majelis yang ke-23, Taman Orang-Orang Soleh, daripada pembahasan air mata taubat. Jemaah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Bekira Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni kita masih membahas tentang bab taubah. Jadi jemaah, pada pertemuan halaqah yang ke-22 kita telah menyebutkan tentang kewajiban bagi orang yang bertobat, kewajiban orang yang berdosa adalah bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka apabila seseorang yang berdosa, yang dia melakukan dosa kepada Allah Jalla wa Ala, maka dia harus memenuhi 3 syarat taubat. Dan apabila dosa yang dia lakukan kepada manusia, maka syaratnya bertambah 1 menjadi 4. Maka para ikhwas sekalian jamaah rahimani rahimakumullah, kemarin juga telah kita sebutkan tentang bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai doanya Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana telah kita ketahui ketika Nabi Adam alaihissalam dia melakukan dosa, lalu dia bertobat kepada Allah, ternyata kondisinya lebih baik daripada sebelum dia melakukan dosa. Sehingga Allah mengabadikan doa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalau seandainya Engkau tak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka niscaya kami adalah orang-orang yang merugi. Ini adalah doa yang sangat luar biasa. Kalau kita hendak mempelajari, mengambil faedah daripada doa Nabi Adam alaihissalam, maka perlu kajian secara khusus tentang masalah faedah taubatnya Nabi Adam, faedah daripada doa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, bertaubat itu adalah ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Qala Allah taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semuanya wahai orang yang beriman, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di dalam ayat ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kita, ya ikhwan jamaah sekalian, untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah, maka mereka akan beruntung. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwasanya kita taubat kepada Allah, kita bertobat kepada Allah tidak mesti kita menunggu melakukan dosa. Maksudnya apa? Hendaknya kita setiap hari senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, dia muhasabah dirinya, celaka Abu Umamah, celaka kalau seandainya setiap hari dia melakukan satu dosa ya kan, sedangkan usianya 60 tahun, berarti berapa kali berapa? 360 hari kali 20 berapa? Ada yang tahu berapa jumlahnya? 360 dikali 60. Celaka Abu Umamah, kata beliau, kalau seandainya Abu Umamah melakukan dosa satu hari satu dosa,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepadaku sebanyak 60 tahun. Maka 60 tahun itu ikhwan ada 21.600 hari. Ya, maka sungguh aku membawa dosa menghadap Allah dengan sebanyak 21.600 kali dosa. Itu kalau seandainya satu hari satu dosa. Itu kalau seandainya dihitung dari sejak awal. Tapi ketika hitung balir, ya seorang itu kisaran 7 tahun atau 8 tahun. Berarti dikurangkan, ya berarti 60 tahun dikurang 50 tahun. Coba dihitung 50 tahun. 360 dikali 50. 18.000 dosa. 1.800. Salah 18.000 ya? Ya. 18.000. Subhanallah, 18.000 dosa. Itu kalau seandainya satu hari satu dosa. Lantas apabila kalau lebih, maka beliau pun pingsan. Allah musta'an. Inilah para salafus saleh. Para salafus saleh kita, mereka subhanallah, ya maha suci Allah yang telah memberikan hati kepada mereka, hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dengan sebenar-benar taubat. Maksudnya apa? Ketika kita dalam bertobat, maka jujur di dalam taubat kita. Sungguh-sungguh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tak mengharapkan pujian manusia. Tak mengharapkan pujian manusia. Maka ketika seseorang yang dia bertobat kepada Allah dengan apa, ikhwan? Dengan betul-betul taubat, dengan betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup apabila seseorang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka segera bertobat kepada Allah. Kalau dia merasa menzolimi manusia, maka dia segera meminta maaf kepada manusia tersebut, karena dia mengetahui bahwasanya kelak suatu hari akan datang, satu hari tersebut yang mana harta taklah berguna, yang berguna adalah amal soleh, amal kebaikan, yang mana seseorang ketika itu mereka sangat butuh kepada amal kebaikan ya ikhwan. Kalau seandainya kita, maka nanti kita bahas insyaallah ketika kita daurah tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, maka pada pembahasan yang pertama nanti akan kita sebutkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka usahakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala mewafatkan kita yang pertama dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita tidak tahu ya ikhwan, akhir daripada hidup kita tak tahu. Tak tahu kita apakah kita husnul khotimah ataukah tidak. Kenapa? Karena syaitan tak pernah putus asa. Dan bahkan ketika orang menghadapi detik-detik sakaratul maut, mereka datang kepada mayit tersebut, kepada orang tersebut, hendak memurtadkan. Minimal ketika dia wafat tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita berusaha, kita berdoa di dalam doa kita, ya Allah, jangan engkau wafatkan kami ya Allah kecuali di atas tauhid, kecuali di atas sunnah, kecuali di atas ketaatan, kecuali di atas Islam. Dan jangan engkau wafatkan kami ya Allah apabila kami masih meninggalkan hutang piutang, apabila kami masih meninggalkan kezoliman yang pernah kami lakukan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Itu kita berdoa kepada Allah. Maka para ulama mengatakan, apabila seseorang yang dia memiliki hutang lalu niatnya untuk membayar, akan tetapi apa daya dia belum mampu lalu dia wafat, maka yang menjadi tanggung jawab adalah ahli waris, maka dia harus berwasiat. Maka hal yang pertama adalah dia harus membayar hutangnya dulu walaupun hartanya habis, walaupun ahli waris tak mendapatkan warisan. Yang jadi masalah adalah ketika orang yang hutang piutang lantas dia tidak ada niat sama sekali untuk membayarnya, waliyazubillah. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang zalim, orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya sekecil apapun akan dibalas oleh Allah
Maka suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian wahai sahabatku, kata Nabi, orang yang bangkrut. Sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah mereka berusaha, mereka ada usaha, lantas modalnya habis. Bukan itu yang kumaksud, kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah mereka yang banyak membawa amal kebaikan, banyak bawa amal salat, amal sedekah, amal baca Al-Qur'annya, amal puasa sunnah, salat malamnya, berbuat baik, akan tetapi lisan dan tangannya sering mengganggu saudaranya. Akhirnya datang si fulan menuntut dia, ya Allah, sesungguhnya dia ya Allah dulu pernah ya Allah menzolimi saya ya Allah. Maka Allah Jalla wa'ala yang maha hakim, yang maha adil, maka Allah Jalla wa'ala memberikan balasan kepada orang tersebut. Kalau seandainya dia banyak pahala, maka pahalanya diberikan kepada orang yang dizoliminya. Tapi kalau seandainya pahalanya tak ada, amal kebaikannya tak ada, maka dosa orang yang dia zalimi itu diberikan kepada dirinya, waliyadzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita jangan sampai melakukan berbuat zalim, waliyadzubillah. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, sahabat radhiyallahu taala anhum adalah mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendengar kisahnya siapa? Umar bin Khattab. Antum bayangkan ya ikhwan, Umar bin Khattab, orang yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mempelajari sirah Nabi dan kemarin telah kita sebutkan bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. Pedang dalam keadaan terhunus ya ikhwan, pedang dalam keadaan terhunus. Maksudnya apa? Pedang sudah tak di dalam sarungnya lagi. Sambil apa? Mengangkat pedang, dia mengatakan, aku akan membunuh Muhammad. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di dalam perjalanan dia ketemu dengan salah seorang sahabat. Maka ditanya, wahai Umar, mau kemanakah engkau? Dengan lantang Umar mengatakan, aku hendak bertemu dengan Muhammad, akan aku bunuh dia. Maka sahabat tadi mengatakan, wahai Umar, jangan engkau urus Muhammad. Tahukah engkau bahwasanya saudaramu, yakni adik wanitamu dan adik iparmu telah masuk agamanya Nabi Muhammad. Maka Umar pun marah. Singkat cerita dan akhirnya subhanallah, itulah hidayah datang masuk ke dalam hatinya ketika dia mendengarkan Al-Quran kedua kali yang dibacakan oleh adiknya. Nah itulah subhanallah, orang yang dulu hendak membunuh Rasulullah sekarang makamnya di samping Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita tak tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Maka kita jangan pede, kita jangan yakin kalau seandainya kita mati nanti di atas ketaatan. Betapa banyak orang yang awalnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dia senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Akan tetapi di akhir hayatnya dia menjadi su'ul khotimah, wal iyadzubillah. Begitu juga sebaliknya, betapa banyak orang yang awalnya dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala, tak pernah salat, tak mengenal Allah, akan tetapi ketika hendak wafatnya dia dalam keadaan husnul khotimah. Inilah menunjukkan apa? Hendaknya kita tidak boleh, yakni apa? Terlalu yakin kalau kita mati di atas ketaatan. Kita tak tahu ya ikhwan. Maka hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat kita ikhlas semata-mata karena Allah, dengan taubat kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan kita, karena kebodohan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Maka ya ikhwan, keutamaan orang yang bertobat adalah apabila dia melakukan dosa di zaman dulu dan dia ikhlas di dalam taubatnya, maka dosa-dosanya yang dulu Allah ganti menjadi sebuah kebaikan. Allahu akbar. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kita wahai orang yang beriman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian wahai orang yang beriman supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Dan Allah menyebutkan yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Maka
Demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada majelis yang ke-24 masuk daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menerima taubat kita, memaafkan segala khilaf dan dosa kita yang pernah kita lakukan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak, baik yang besar maupun yang kecil. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.